Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Keesokan harinya, Vicky dan Dave kembali ke penthouse karena Alex dan Leon sudah pergi bersama kakek dan neneknya ke Dubai. Begitu juga dengan Sandra dan Reno telah kembali ke negara tempat tinggal mereka masing-masing. Dave memutuskan untuk cuti kerja seminggu ke depan karena ingin menemani sang istri sedang berada di fase mual dan muntah. Dan hari ini sebelum pulang ke penthouse, mereka pergi ke dokter kandungan terlebih dahulu. Lihatlah, ini benih kalian, masih berusia sekitar 4 minggu. Untuk trimester pertama masih agak lemah. Nanti saya akan memberikan vitamin untuk Anda, Nyonya, ucap dokter kandungan itu. Apakah kami masih bisa berhubungan di ranjang, dokter? Tanya Dave tanpa basa-basi. Vicky membulatkan matanya pada Dave. Tidak apa-apa tuan, asal lakukan dengan perlahan, ucap dokter kandungan itu dengan tersenyum. Tentu saja itu membuat hati Dave senang karena dia masih bisa bercinta dengan istrinya. Setelah keluar dari klinik, Vicky mengajak Dave mampir di sebuah kafe es krim. Apakah kau mengidam sayang? Tanya Dave. Tidak, sejak dulu aku sudah suka es krim, Dave, jawab Vicky dengan mulut yang penuh es krim. Dave sangat gemas melihat cara makan Vicky yang masih seperti anak kecil meskipun sudah punya 2 anak dan sebentar lagi akan punya 1 anak lagi. Lalu, kau mengidam apa untuk kehamilan kali ini, sayang? Dulu setauku, kau suka sekali dengan makanan Korea, ucap Dave yang masih menatap sang istri. Entahlah, aku belum ingin apa-apa, Dave. Aku hanya ingin satu hal saja, ucap Vicky yang tampak menyendok sisa-sisa es krimnya di mangkok jumbonya. Apa itu, sayang? Aku akan mengabulkannya, ucap Dave sambil membersihkan sekitar bibir Vicky yang belepotan es krim dengan tisu. Vicky menatap Dave dengan serius. Lalu Vicky mendekatkan bibirnya pada telinga Dave dan berbisik, "Aku hanya ingin bercinta denganmu, sayang." Dave yang mendengar bisikan istrinya yang lebih seperti tentu saja membuat Dave bersemangat. Dave langsung menarik tangan Vicky dan mengajaknya keluar dari kafe. Dave langsung menuju hotel bintang 5 yang terletak di depan kafe itu. Dave, kita mau kemana? Bukankah kita mau pulang? Ucap Vicky pura-pura polos. Aku akan menyervismu, Nyonya. Aku jamin kau akan puas, goda Dave dengan mengerlingkan matanya. Vicky tertawa melihat tingkah Dave. Dave memesan kamar Presiden Suite di hotel itu dan menikmati siangnya yang panas bersama istrinya. Kehamilan kali ini sepertinya tidak terlalu membuat mood Vicky berantakan seperti kehamilan si kembar. Vicky terlihat lebih tenang menghadapi kehamilan keduanya ini. Dave sangat perhatian dan sangat menjaga Vicky dan bayi yang ada di rahim Vicky. Sudah sebulan berlalu dan si kembar masih belum pulang karena sang mertua memutuskan membawa mereka ke Afrika Selatan. Jangan ditanya reaksi Alex dan Leon. Mereka sangat senang sekali dengan keputusan sang grandma yang mengajak mereka berkeliling ke negara yang belum pernah mereka kunjungi. Dave, aku sangat merindukan si kembar, ucap Vicky lesu. Aku juga sayang, tapi setidaknya setiap hari mereka selalu video call bukan? Jawab Dave. Aku bosan di rumah, Dave. Ayo kita ke pantai, pinta Vicky manja. Baiklah, tapi apa kau tidak capek, sayang? Tanya Dave. Tidak, sayang. Kau bisa menggendongku kalau aku capek, kan? Jawab Vicky dengan tawa gemasnya. Lihatlah, kau menggemaskan, sayang. Aku jadi ingin mengurungmu di rumah, ucap Dave yang sekarang memeluk sang istri yang berbaring di sofa ruang tengah. Kau sangat mencintaiku, Dave, lirih Vicky di dalam pelukan Dave.
Sangat, dan kau jangan berani meninggalkanku lagi. Kalau tidak, akan kubuat kau seperti Rapunzel yang terpasung di menara yang tinggi dan hanya aku yang bisa masuk ke sana, ancam Dev lucu. Kau benar-benar tergila-gila denganku rupanya. Padahal dulu kau sama sekali tidak mau melihatku, cibir Vicky. Hahaha, I love you so much, honey. Kau tahu kenapa aku tidak mau melihatmu kala itu? Aku takut tenggelam dalam tatapanmu, sayang, gombal Dev. Ya Tuhan, kau seperti pujangga cinta saja, sayang. Aku agak mual mendengarnya, cibir Vicky lagi. Ayo kita keluar sekarang, kalau tidak kau akan habis denganku di sofa ini, ucap Dev yang sekarang mengangkat tubuh sang istri ke posisi berdiri. I love you, Dev, ucap Vicky lembut, kemudian mengecup bibir sang suami. Mereka berdiri saling menempel. Vicky mengalungkan tangannya ke leher Dev. Terima kasih masih mencintaiku sampai sekarang. Waktu 7 tahun itu waktu yang sangat lama, tapi kau bertahan untuk tidak mencintai wanita lain. Cup, ucap Vicky lembut. Terima kasih juga sayang, kau bertahan dengan anak-anak kita, itu sudah cukup bagiku. Ayo kita pergi sebelum sore menjelang. Dev menggandeng tangan Vicky. Sampai akhirnya mereka tiba di pantai. Mereka menempuh perjalanan 1 jam dari penthouse menuju pantai. Dev dan Vicky saling bergandengan menyusuri pantai. Terdengar gelak tawa mereka dari kejauhan. Mereka sangat menikmati momen ini. Setelah puas menikmati pantai, Dev dan Vicky makan malam di restoran pinggir pantai. Dev memutuskan untuk menginap di salah satu resort di pantai itu. Dev tidak ingin Vicky kecapean karena jarak pantai ke rumah mereka lumayan jauh. Kau senang, Nyonya? Tanya Dev sambil memandangi Vicky yang tampak lahap memakan hidangan di depannya. Sangat, aku semakin mencintaimu, Dev, ucap Vicky dengan mulut yang masih penuh makanan. Ya Tuhan, bisakah kau makan pelan-pelan saja, sayang? Nanti kau tersedak, ucap Dev yang melihat kelakuan istrinya itu. Dev, aku makan untuk 2 orang, jadi wajar jika aku merasa kelaparan dan makan dengan sangat lahap. Aku benar-benar lapar, Dev, dan makanan ini sangat enak, ucap Vicky yang masih sibuk memilih makanan apa lagi yang akan dilahapnya. Makanan di sini benar-benar enak, sayang. Bisakah kita menyewanya selama 8 bulan kehamilanku? Lanjut Vicky. Dev hanya menggeleng-gelengkan kepalanya dengan ide istrinya itu. Tak terasa kehamilan Vicky sudah mencapai 9 bulan. Itu artinya Vicky akan melahirkan dalam waktu dekat. Menurut perkiraan dokter, bayi yang dikandung Vicky berjenis kelamin perempuan. Dan si kembar sangat senang mendengar hal itu. Mereka sudah sangat overprotective dengan sang adik yang bahkan belum lahir ke dunia. Itu membuat Vicky dan Dev bahagia karena putra mereka akan menjadi malaikat penjaga bagi sang adik kelak. Keluarga kecil Dev sekarang menempati mansion milik Tuan Besar Smith. Vicky yang meminta hal itu karena di mansion dia dan anak-anak bisa menikmati udara yang lebih segar dan taman yang luas dibanding di penthouse. Mam, nanti malam Auntie Sandra datang kemari bukan? Tanya Alex. Iya sayang, dari mana kalian tahu? Jawab Vicky yang kembali bertanya pada Alex dan Leon. Auntie Sandra menelpon kami semalam. Auntie akan datang bersama pacar barunya, Mam, ucap Leon sambil memakan sarapan roti bakarnya. Vicky menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar ucapan sang anak. Kapan anak nakal itu akan berhenti bermain-main? Kudoakan kau tergila-gila dengan pacar barumu kali ini, Sandra, kutuk Vicky sambil tersenyum jahil. Dev tiba-tiba datang dan memeluk Vicky dari belakang. Apa yang kau pikirkan, sayang, sampai kau senyum-senyum seperti itu?
Kau tidak sedang ingin bercinta denganku kan? Goda Dev yang berbisik di telinga Vicky agar tidak terdengar si kembar. Dev, kau bikin aku kaget tahu, ucap Vicky terkejut. Bagaimana kabar bayi Dedi di dalam? Kata Dev yang sedang mengelus perut Vicky yang sudah mulai membuncit itu. Sangat baik, Dedi. Bersiaplah untuk begadang ya, Dedi, kata Vicky yang menirukan suara anak kecil. Cup, cup, cup. Dev mencium gemas pipi Vicky yang semakin cabi. Di mata Dev, Vicky terlihat berkali-kali lipat lebih cantik dan seksi ketika sedang hamil. Dad, ada kami di sini, ucap Leon jengah. Hei, kalian cemburu. Mami kalian juga istri Dedi, jadi kalian harus berbagi dengan adil, oke? Ucap Dev dengan senyum nakalnya. Oh my god, ayo Alex kita main di luar saja, ucap Leon. Kalian harus menghabiskan makanan kalian dulu sebelum bermain, tegas Vicky. Kami sudah menghabiskannya, Mam, lihatlah, jawab Leon dengan menunjukkan piring kosongnya pada sang mami. Keesokan harinya, Dev harus pergi bekerja. Karena ada meeting yang sangat penting, Vicky merengek ingin ikut ke perusahaan karena di mansion dia sendirian dan si kembar sedang sekolah. Mereka baru pulang jam 4 sore. Sayang, kau akan kebosanan di kantor nanti. Kalau di sini kau bisa melakukan banyak hal, ucap Dev lembut. Kau tidak suka kalau aku ikut kan? Kau malu berjalan denganku yang seperti buntalan kasur ini, begitu kan? Gerutu Vicky dengan bibirnya yang mengerucut. Oh my, tidak sayang, bukan seperti itu. Kau membawa beban perut yang berat. Aku tidak ingin kau kecapean. Lanjut Dev penuh pengertian. Ya sudah, pergilah sana. Jangan cari aku. Kalau aku nanti tidak ada di rumah, aku akan mencari hiburan di luar, ancam Vicky. Dev benar-benar kehabisan kata-kata menghadapi istrinya yang ada dalam mood ngambek ini. Baiklah, kau boleh ikut sayang, pasrah Dev pada akhirnya. Kau terpaksa mengajakku, aku tidak mau pergi denganmu, ketus Vicky. Ayolah sayang, kau ikut denganku saja, paksa Dev. No, aku akan ke mall saja daripada ke kantormu, balas Vicky. Ya Tuhan, kenapa keadaannya jadi berbalik begini? Sekarang aku yang harus memaksanya ikut ke kantor. Batin Dev. Kau tidak boleh kemanapun jika tidak bersamaku. Sekarang ayo ikut aku, tegas Dev kemudian menarik lembut tangan Vicky. Yes, aku berhasil, gumam Vicky dalam hati. Baiklah, kau yang memaksa ya, jawab Vicky dengan senyum kemenangannya.